Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita bisa sayang apabila kenal. Siapakah Allah itu? Dan siapakah hakikatnya Muhammad itu? Ingkang nomor kali hakikatnya sholawat niku napa? Matur suwun Gus. Bila mana kita tidak kenal, tidak sayang. Pepatah pun leres. Siapakah Allah itu? Sampai buka di dalam surat Al-Isra ayat 1. Allah adalah nama. Kita sejak akil balik, bahkan sebelum akil balik, dididik di dalam agama Islam lewat syariat Rasulullah terkait nama Tuhan kita. Ya ayyuhal muslimun marabbuka. Siapa nama Tuhanmu? Jawabannya Allahu Rabbi. Ditegaskan di dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Oke. Akhirnya kita dididik di tauhid, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Oke. Kita kenal pada waktu itu terhadap Tuhan kita masih sebatas nama. Lewat pertanyaan siapakah Allah itu? Sebab di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Serban nama wujudnya ini. Mik nama wujudnya ini. Gelas nama wujudnya niki. Tutupe gelas padahal tadi siji iku ya wujudnya beda. Inilah kalau kita membahas tentang sifat, di antara sifat wajib Allah wahdaniyah itu seperti itu. Ditegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Siapakah Allah itu? Yang memiliki nama Allah itu siapa? Subhana maha suci sapa alladzi. Bahasa Arab Quran ditulis alladzi. Maknanya adalah zat. Basa Jawa urip, basa Indonesia hidup. Sampeyan sing biasa nak pondok ngono lho. Biyen niku nek ketemu alladzi zat, lha ngoten nggih. Dadi ku sing piye yo. Ngoten. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi miturut tafsir muhakamah bi abdihi iki haknya ini dhamirnya Muhammad bin Abdillah lailan ing dalem waktu wengi. Dialah hidup yang memperjalankan panjenengan sedaya dari rumah ke masjid ini. Terus nggone endi hidup iku? Lah ngoten nggih. Iki diterusaken cek ketemu ngoten lho. Al-Hadid Allah dawuh wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Ringkese hidup iku yo di setiap masalah apa wae atau di akhir, karena hidup itu yang berperan, karena hidup itu yang beraf'al.
Karena hidup itu yang mendengarkan, yang melihat, yang berucap, yang bergerak. Hidup itu juga di dalam dirimu. Akhirnya darah bisa berputar, napas bisa keluar masuk, jantung bisa berdenyut, paru-paru bisa memompa, begitu seterusnya Pak. Terus ini ki ojo dibayangno angen-angen ning akal wujude ya apa ya? Ojo dhisik. Sampeyan kejebak ambek angen-angene nafsu kok nek ngono. Tidak hanya di dalam dirimu, juga di luar dirimu. Antara kula kali jenengan, di tengah-tengah ini Allah. Wujudi jare wong Jawa iki alam gunglewang. Karena kita melihat dengan mata zahir, akhirnya mengatakan gunglewang lewong. Coba lihat dengan ainul basirah, justru sing tidak ada itu wujud kita Pak. Makhluk iki sing gak ono. Al-Hikam pasal 41 dibuka. Al-haqqu laisa bimahjubin. Allah iki yo gak iso kok tutupi dengan sesuatu apapun. Karena sesuatu selain Allah itu Adam boten Nabi Adam loh. Ngain dal mim Adam, maknanya tidak ada. Wa innamal mahjubu anta, justru kitalah yang terhijabi. Mengapa kita terhijabi? Karena kita menganggap selain Allah itu wujud. Iki nek wis tutuk la ilaha illallah antara tek nyantol Pak ya. Sik iki mang kemunggahan titik aku. Wis gak apa-apa gawe pengalaman nggih. Wong takut Allah ngeten Pak, Allah tidak butuh tempat, tapi Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi panjenengan. Terus apa kamu gak ero? Lah ngoten nggih. Iku persoalane kita masih terhijabi perkara selain Allah. Wis titik iku. Padha mbek ngene, mripatku gak bakal iso ngontok kipas. Nek mripatku zahir iki ketutupan sing ono peteng. Ya wis logikane ngoten. Iki kudu diseseno. Baru yang tampak, yang wujud itu bukan serban, tapi iku sing nyata. Ngoten mungkin dadi ngoten. Kalau kita bicara wujud tentang Allah, Al-Quran jawab laisa lahu kamislihi sayun, laisa kamislihi sayun. Tidak bisa kau bayangkan, kau serupakan dengan sesuatu apapun. Karena sesuatu apapun di mata Allah tidak ada. Bagaimana Anda bisa menyerupakan dengan sesuatu yang sesuatu tidak ada? Mohon maaf, bagaimana sesuatu yang tidak ada termasuk diri kita itu bisa melihat sesuatu yang wujud? Berarti nanti yang melihat yang wujud itu yang wujud sendiri. Kemunggan sik mudun malih, mudun anggapan angin berlalu pun. Ini Pak ya, di situ nanti ada tahapan kita bagaimana masuk di dalam kewujudan Allah. Pertama ada rasa. Wes ngene mohon Bu, jenengan ketika sholat situ terposik rasakno yakino ku iso ing ngadeg rukuk sujud lungguh iku sing gerakno Allah. Urip ning jero awak sampean kali kula, sebab tanpa hidup, tanpa Allah itu ndak iso raga ngadeg, raga rukuk sujud boten saged. Wis tah yakino rasakno sik, sibukno ati merasakan disitulah nanti inilah cara permulaan sholat sing iso khosyiin di situ. Jajalalah kok.
Tapi engko nek wis kadung nyantol, sampean wis gak buru-buru nanti. Nututno alur nggih. Awak dhewe kan nek salat tak gubuk nggih. Gubuk ndang marani. Karena memang di dalam surat An-Nas dikatakan alladzina hum yuwaswisu fi suturin nas minal jinnati wan nas. Langaten nggih. Kita itu di dalam dada kita telah dibisiki oleh nafsu. Bisiki minal jin, dari jin, wan nas lan menungso. Enak-enak Allahu Akbar takbir. Kok eling ana kucing kok muni ngeong, eling iwake dendeng durung ditutup, dibanterno apa gak salate? Wis kena bisikan awak dhewe. Iku biasa, Pak. Tapi nanti sampai nek cara tauhid makrifat sampean wis kuat, mboten delok meongi, delok sak jerone meongi ku sapa. Kul ajarkan Muhammad, kul huwa utawi hidup. Ya ini huwa utawi hidup yang tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu. Iku Allahu utawi jenenge Allah iku ahadun statuse esa. Esa itu ahad, ahad itu tunggal, tunggal itu tidak ada yang lain. Bener jasad iki duwe bojo 3 4, tapi roh tetap Allah tunggal. Bener jasad iki bercinta ambek anak istri, dunya brono krono kebutuhan jasad, tapi roh tetap bercinta dengan Allah. Ngoten lho niku. Ya Kanjeng Nabi murui sampean kali kula lewat sistem wasilun terhadap tabi'in as-solihin. Maten tergantung kita. Wis. Dadi nek takok sapa Allah itu, tak jawab basa Jawa, ya kuwi urip. Sing urip iku ana jero ana njaba. Sing setiap acara niki, acara maulid niki mulai awal sampai akhir, sing mandegani, sing dalangi iku Allah. Ya apa carane? Pertama proses awal rasa iku iman. Sampeyan kudu yakin ngrasakno anane urip ning awak dhewe iki dalam semua masalah. Wis iki. Iku proses awal nanti. Itu yang disebut sebagai syu'arul basyirah. Wis pertama. Yang kedua, apa Nur Muhammad itu? Selawat ketiga. Tahu deh ya. Nur Muhammad tadi ditakokno. Sailing kula. Nggih ya. Itulah wiji kang dumati salebeti gesang. Wiji sel yang ada di hidup. Dalam bahasa syariat Nur Muhammad itu terjadi ada pada baginda Rasul. Apabila beliau tidak ada Nur Muhammadnya, maka dunia seisinya tidak akan tercipta. Wis Nur Muhammad gambarannya hakikat iku iki mak cara syariat. Hakikat ini. Sampeyan ngertos ndok. Rupa ndok. Iki kok lak dadi petik. Ketika belum dadi petik, wong Jawa ngarani las. Ya itulah Nur Muhammad. Wiji di dalam genggaman hidup. Wiji kang dumati salebeti gesang. Iki nek cara kanca-kanca jaman biyen pelajaran sangkan paraning dumati pengriku. Nek wis cethuk iku penah. Urip iki gak gampang hasud, gak gampang loro, gak gampang gresah, gak gampang iri. Iku berarti budi luhur sampai niki terbangun. Masih melarat kaya apa? Mboten susah. Karena sudah melampah sangkan paraning dumati.
Itu Nur Muhammad. Lah wujudnya Nur Muhammad adalah Nurullah. Apa Nurullah itu? Ya dunia saisinya ini memang benar, tanpa ada Nur Muhammad gak mungkin ada Nurullah. Bila mana tidak ada las, apa jadi pitik? Boten toh? Boten. Hati pitik adalah Nurullah. Pitik itu adalah dunia dan seisinya. Allah tidak akan ciptakan dunia seisinya manakala tidak ada Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Mawa Nur Muhammad nek cara menungso iku adalah Nur Muhammad kang aran ruh. Nanti disebut ruh. Disebut ruh iku nek wis jasad iku mang, nek wis bapa mek biung kelon. Nggih. Tapi sadurunge iku disebut Nur Muhammad yang bersemayam di nutfah. Nutfah yang jalur di dalam nutfah iku ono sel. Ya niki sing disebut Nur Muhammad. Saiki dibantah. Iku coro akal, coro di luar akal. Contoh koyok Siti Maryam, kok muncul Nabi Nur Muhammad endi? Lah ngeten nggih. Wiji kang dumadi salebete gesang. Geniku Rauhil Kudus, malaikat Jibril. Quran kan ngoten Pak. Allah itu bisa ndadekno apa wae, walaupun cara logika itu tidak bisa diterima. Saiki Nabi Yunus cara akal gara-gara mertobat dzikir la ilaha illa anta gak masuk akal, isok metu teko wetenge iwak, gak mungkin cara akal. Makanya tolong nek wis ngaji bab tauhid la ilaha illa anta wa ana akal iki delen nganggo ati. Nek akal sampean gawa otomatis sampean iku mangke kalah ambek akal, rumangsa luwih pinter, luwih alim, akhirnya hati ini dikalahkan. Wis iku Nur Muhammad. Yang terakhir adalah apa? Sholawat. Hakikatnya sholawat. Sholawat itu mengapa tidak bisa dipisahkan dengan syafaat? Saya bicara tidak dari sisi kacamata syariat, tapi hakikat. Di situ ada rahmat. Syafaat adalah pertolongan. Bahasa syariat pertolongan ini Kanjeng Nabi. Lah ngoten nggih. Nabi Muhammad niku makhluk napa pangeran? Oke, sepakat nggih? Jenengan kali kula makhluk apa pangeran? Terus aku takok ning isine Quran kabeh sing iso nulung iku makhluk apa Allah? Sepakat? Iman sampeyan wis percaya? Kul innama ana basarum mislukum. Al-Kahfi ayat 110. Katakan Muhammad, innama ana, sesungguhnya saya iku basyar mislukum, manusia sama dengan kau. Iki Rasulullah. Artinya apa itu? Jangan kau puja aku, jangan kau sembah aku. Sembahlah, pujalah apa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Berarti Rasulullah tidak ingin disembah. Rasulullah gak ingin dipuja. Sampai akan sadar tidak akan memuja selain Allah manakala tauhid sampai kalau sudah ada di anta wa ana. Mohon izin, saya memberikan motivasi. Kita buka di dalam Al-Hikam tentang Al-I'timad. Bab Al-I'timad. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah ingin disembah-sembah, tidak. Rasulullah tidak gila dengan kehormatan. Rasulullah gak gila dengan pujaan. Sudah jelas dikatakan
kul innama ana basyarum mislukum, aku iki padha mek sampeyan dulur, padha manungsane. Salah nek rohmu iku mang nyembah nang aku, nek jasad miturut ilmu taklim muta'alim ra apa-apa, padha jasate, tapi ruh hanya satu, illallah. Syafaat adalah pertolongan Allah. Sholawat adalah penggerak untuk menuju syafaat, pertolongan Allah. Apa itu syafaat? Apa itu sholawat? Kalau boleh saya katakan, itulah sholat. Tidak akan bisa menolongmu. Sholat yang mana? As-sholatu ay ad-du'a. Mungkin sampai buka nonggone Quran, hafidu ala sholawah, iki maknane sholat maktubah, 5 waktu. Hafidu, jagalah, tegakkanlah sholat 5 waktu itu. Ditambahi mana? Wassolatil wusta. Inilah di dunia hakikat disebut sholat daim. Inilah sholatnya ruh. Nek sing ngarep 5 waktu sholatnya jasad. Wassolatil wusta, tengah. Al wusta itu tengah. Bahasa tengah ini ruh. Bukan tengah-tengah antara dukur nisa, buatan. Wakumu, tegakkanlah, jagalah, lillahi, karena Allah, qanitin ay khasyiin, dengan khusyuk. Loh ini gini, ayat ini kujadikan sebagai hukum khusus bagi saya. Salat itu wajib khusyuk. Urusan terhadap orang lain pokoknya gugur kewajiban, silahkan. Iki tak wajib nang pribadi kula piyambak. Urusan kekhusyukan berapa persen iku piyambak. Tarkibe khusyuk iki apa toh? Hati makrifat pada Allah. Bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Ketika salat nek wis gak rumangsa dheweke salat, itulah berarti dia khusyuk. Yang bergelora dalam dirinya kekhuduran Allah yang menjalankan, yang berafal tadi. Itu tanda diantaranya. Kalau toh sholawat itu adalah sholat yang bagaimana, yang bisa menumbuhkan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Kalau boleh saya katakan, itulah sholatnya ruh yang membawa sistem la ilaha illa anta wa ana, baru mendapatkan syafaat. Tidak usah kita bicara besok di akhirat, di dunia sudah. Buktinya mana? Hati sampean tentrem. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Di situ Pak. Tapi konteks saya kalau bicara sholawat secara syariat, beto mana jawaban kula? Ya miturut pelajaran ini syariat. Ya apa itu? Sholawat itu bis macam-macam. Ada yang sallallahu ala Muhammad wasallam, ada yang sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sapa wonge sing gelem bersolawat iki mongko besok mendapatkan rahmat syafaat dari Kanjeng Nabi. Nek diproses, Allah mengizinin Kanjeng Nabi untuk memberikan syafaat. Tapi kalau kita tarik dari kacamata hakikat, batal imanku nek ndelok makhluke, batal. Kudu ndelok sing duweni pertolongan syafaat itu hanyalah Allah. Syariatnya boleh ngomong Nabi Muhammad, ning hakikatnya nggak boleh.